Padahal minta Muis kamu manajernya. Waduh, kaget aku. Manajer sepak bola Galatama. Ya piro duwe iki kan. Gajiku piro nang Jawa Pos kan. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube pribadi saya Oma Bal-Balan. Oma Bal-Balan di episode kali ini bertemu dengan manajer termiskin di dunia. Abdul Muiz. Saya manggilnya Cak Amu. Dulu manajernya Mitra Surabaya era Galatama ya Cak Amu ya? Galatama. Nah ini kita bertemunya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tanpa penonton ini. Oh iya, tanpa penonton. Jangan di manajer soalnya. Ya apa kabar Cak Amu? Alhamdulillah Cak Vin. Istimewa ya. Digeret-geret nang stadion karena pertandingan. Kalau nostalgia. Ya, menarik karena lama nggak ketemu Cak Amu ini. Seperti yang saya bilang tadi, Cak Amu ini kan manajer termiskin di dunia. Ini sebenarnya bukan saya yang ngomong, Cak Amu sendiri yang sering cerita gitu mendaku. Kenapa mendaku sebagai manajer termiskin di dunia Cak Amu? Ya gini Cak Vim ya, ketika saya ditunjuk sebagai manajer Mitra Surabaya oleh Pak Dahlan Iskan sebagai ownernya Jawa Pos, kan waktu itu ada peralihan antara Niak Mitra kemudian dibeli oleh bukan dibeli sih, diserahkan Om Wenas kepada Pak Dahlan. Kemudian saya ditunjuk sebagai manajernya. Kenapa? Karena saya wartawannya Mitra Surabaya. Niak Mitra Niak Surabaya. Mitra. Jadi mengikuti manajernya gitu. Mengikuti Niak terus sih. Mulai Samsul Arifin Loro Untu sampai ke kamar mandi ya tak tulis, termasuk Hanafing, termasuk itu kan. Nah, tapi saya ketika posisi itu teman-teman pemain ini sudah buyar gitu kan, dikumpulkan lagi Pak Dahlan. Pak Dahlan minta Muis kamu manajernya. Waduh, kaget aku. Manajer sepak bola Galatama. Ya piro duwe iki kan. Gajiku piro nang Jawa Pos kan. Nggak mungkin Vim, sangat tidak mungkin. Tapi ya pemana tugas negara ya toh, tugas perusahaan, maka itu tak ambil lah. Posisi teman-teman waktu itu saya nggak bisa jumpa pers. Ya gue bang, besok nyamplop ya. Wes tak tulis dewe ae. Tak tulis dewe. Jadi untungnya Pak Dahlan menunjuk saya sebagai manajer Mitra Surabaya itu gak perlu publikasi dengan media lain. Cukup Jawa Pos. Tulis manajer sendiri. Dewe. Kemudian ya saya kan nggak perlu nyiapkan apa-apa. Nah, ketika Muiz kamu harus mengumpulkan pemain-pemain sudah kemana-mana itu. Ketika Pak Wenas kan mengintrokan bahwa klub ini akan kita bubarkan gitu kan. Pemain pada kemana-mana, termasuk Freddy Mulij, Mustaqim belum ya. Waktu itu Samsul Arifin, hilang semua pemain, termasuk Yudi Suryata itu nggak ada semua. Akhirnya kita kumpulkan, saya kumpulkan lagi. Saya harus keliling ke Jogja, ke Solo, mencari pemain-pemain. Yang ada mungkin waktu itu Hanafing sebagai kapten tim. Waktu era Niak Mitra terakhir bubar itu ya? Iya. Yang ditulis Cak Amu Mitra Gulung Tikar. Gulung Tikar itu. Nah, ketika saya mau nulis Gulung Tikar, saya udah intro Pak Dahlan, ini pemainnya udah nggak ada semua nih bos. Gimana cara ngumpulkannya? Ya dipetani satu-satu kan. Keliling saya Vim. Keliling, dapatlah beberapa pemain, termasuk Eko yang dari Makassar Utama itu ambil. Kita ambil dari Lampung Putra. Ada Marwanto, ada Marzuki Bandriawan, itu dari luar itu. Yang pemain-pemain lama masih ada Joko Geduk Susilo, Nanang Kushardianto, Edward Mangilomi, Jamado, kemudian kipernya Untung Santoso, itu masih ada. Dan ada beberapa yang lain, ya sih udah nggak ada. Yang di bintang-bintangnya udah nggak ada. Kemudian saya tidak punya modal untuk merekrut mereka, miskin banget lah pokoknya. Tapi ya mau aja pemain itu gabung sama Mitra. Apa yang membuat yang dilakukan Cak Amu untuk meyakinkan pemain mau bergabung Mitra? Karena ini tuh kan
klub baru lah ya. Ya, ya. Klub baru, manajernya gak di duit wisan. Apa yang dilakukan untuk meyakinkan pemain Ya mau? trustnya karena Jawa Pos kan. Saya jual nama Pak Dahlan dan nama Jawa Pos gitu kan. Gak mungkin lah Pak Dahlan gak bayar kalian kan gitu. Jawa Pos gede kok. Tapi ya bonek teman waktu itu. Tapi mereka nggak tahu kalau di belakang itu kita jualan koran kan. Kita bayar dengan duit jualan kertas koran itu. Gaji pemain, bonus ini. Semua. Jadi Pak Dahlan gimana bonus pemain kalau menang misalnya? Ya harus dibonus, Bos. Berarti ngumpulin orang store bayar koran dong. Ya iya, gimana lagi kalau nggak ada. Kan dana Jawa Pos sendiri untuk sepak bola waktu itu kayaknya belum ada. Nekat aja Pak Dahlan supaya klub ini tidak dikelola oleh orang lain gitu. Dan kecintaan Jawa Pos terhadap Mitra Surabaya atau Niak Mitra itu tetap bertahan. Dan nama Mitra Surabaya itu yang ngasih ya Pak Wenas sendiri gitu. Itu Niaknya harus dibubar karena naik klub kan udah nggak ada. Iya. Yang saya sempat dengar itu kan ketika Niak bubar itu yang dipanggil pertama sama Pak Wenas Camu ngajak Pak Dahlan untuk pertemuan. Jadi Pak Wenas itu telepon saya. Telepon saya, Muis ini Niak Mitra mau bubar ini. Kira-kira Pak Dahlan mau nggak emang take over ya? Waduh berat bos. Kalau take over sebuah klub sepak bola ya kayaknya belum lah Jawa Pos. Tapi daripada diambil media lain, saya kira kasih tahu lah Pak Dahlan gitu ya. Saya nemuin Pak Dahlan itu ya gimana ya? Pak Dahlan kan sibuk banget supaya omongan Pak Wenas itu nyampe dan Pak Dahlan oke langsung deal itu mikir saya Fim. Apa mau ya Pak Dahlan ya ngambil klub sepak bola dan biayanya besar, profesional loh ini Galatama. Nah, setelah itu habis deadline, nyantai beliaunya, Pak Dahlan, baca berita saya nggak? Niak Mitra gulung tikar ini bos. Duh kenapa? Baca aja dulu bos, sebelum terbit ini kan dibaca sama Pak Dahlan. Kasihan ya anak-anak ya, gitu kan. Ya kalau gitu kita ambil aja daripada diambil media lain bos. Oh ya, media lain. Dan itu kompetitor besarnya Jawa Pos. Ya udah kalau gitu, habis deadline kita ke Om Wenas. Tak telepon Om Wenas. Biasanya Om Wenas itu kan nggak tidur karena nonton Liga Inggris, Liga-Liga Eropa kan gitu dari parabola. Tak telepon, Om. Pak Dahlan oke Om. Wah terima kasih Muis. Sini kamu. Sudah ditunggu sama beliaunya jam 1-an malam dini hari lah. Di situ gayeng Pak Wenas. Jadi Pak Wenas, Om Wenas itu asik sama Pak Dahlan. Dia cerita sepak bola tentang bagaimana saya kiprahnya di Niak Mitra. Akhirnya diberikan saja itu Niak Mitra. Nggak dijual, nggak di take over. Dikasih gelundungan. Dikasih gelundungan, tapi syaratnya loro waktu itu. Apa? Bisa kudu melon itu. Ada habis Niak Mitra 2 waktu. Kemudian titip Pak Basri gitu. Kata Pak Dahlan, nek Pak Basri itu urusannya kamu bilang. Karena saya juga teman sama Om Basri, saya bilang, udahlah kita harus regenerasi lah. Pak Basri biar di tempat yang lain saya pakai pelatih lain, mungkin Yudi Suryata udah nggak ada, udah pulang. Akan saya ambil lagi Yudi Suryata karena saya akrab juga sama Yudi dan kita perlu regenerasi, perlu mengangkat Yudi, tapi Yudi tidak ada akreditasi di pelatih C1 kalau nggak salah waktu itu. Yang ada Subodro sama Rusdi Bahalwan. Kalau saya ngambil Subodro, almarhum Bodem, dua-duanya almarhum. Iya, dua-duanya almarhum. Iya, untungnya bisa almarhum jadi gak jadi dirasani, nggak boleh. Tapi ceritakan juga boleh kan. Dua orang ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ambil Rusdi harus ambil Bodem. Ambil Bodem harus ambil Rusdi. Terus tambah miskin manajer kan. Piro bayari dia pelatih. Untungnya pegawai negeri. Untungnya dia pegawai negeri. Jadi ya santai aja kurus. Ya tak pres, untuk ngepres sidik kayak wartawan kan. Anda kan bisa pegawai negeri gitu kan. Oke lah tak izin ke wali kota, nanti Anda, tapi aku nggak bisa UW loh ya, cuma home loh ya. Gak masalah, yang penting akreditasimu bisa tak pakai. Gitu kan, untuk supaya ini didaftarkan Liga Utama, Galatama, langsung cincai gitu, langsung masuk. Kita nggak perlu langsung turun degradasi, enggak. Tapi atas nama Niak itu dipakai Mitra Surabaya, mitranya Niak Mitra, kita ambil mitranya. Surabaya kita kota Surabaya. Jadi oleh Nugraha Besus waktu itu oke nggak masalah, nggak perlu degradasi, nggak perlu ke kasta divisi 2. Jadi langsung menggantikan posisinya Niak Mitra. Itu istimewa itu. Dan ketika rapat waktu Pak Wenas, waktu Pak Dahlan menunjuk Camu jadi manajer. Ya bisa meyakinkan diri, aku iso ngene.
Atau Sajane ngeluh? gak pantas. Sajane gak pantas tapi berusaha memantaskan diri gitu kan. Dan memantaskan diri kan sinaune gak karu-karuan gitu kan. Tapi anehnya Pak Dahlan itu menunjuk manajer menangkap sekretaris itu sing repot. Oh, iya. Sekretaris Pak. Ya apa ngurusi? Saya langsung ke Mas Pangat waktu itu kalau nggak salah. Belajar Almarhum. dari almarhum. Iya, Mas Pangat ini kan masih non serto, tapi dia ilmunya banyak gitu. Saya diskusi, saya akrab dengan Mas Pangat. Saya diskusi Mas Pangat, aku jadi manajernya. Wah, api ojo ngomong api do Pak, tugas ini. Apa tuh Galatamai kan? Bukan ecek-ecek Galadesa, Galatama. Dan saya tidak pernah ngurusi klub gitu Mas Bim. Saya tidak pernah ngurusi klub kok tiba-tiba ini. Tapi karena arek Surabaya, wanidok lah pokoknya. Wis diterima ae. Kalah menang nyirik jari. Apa sing disirik ya gak ono sajane. Akhirnya kalah menang diprotes supporter. Ya. Nah, umumnya kan mungkin karena Cakmu bilang manajer termiskin, umumnya kan manajer yo bawa Keren mobil lah. keren gitu. Iya, iya, Sama iya. numpak sepeda motor ya. Apa numpak mancal? Lucu. Mancal itu ya hobi ya, tapi pasti saya dia akan melakukan perubahan itu karena tidak dirubah juga. Allah akan mengubah nasib seseorang. Kalau orang itu mengubah nasibnya kan gitu kan. Ini gak dirubah Pak, pancet tadi sepeda motoran. Jadi mungkin itu yang membuat saya merasa ini manajer di dunia, termiskin ini di dunia. Nang stadion apa nang lapangan lihat pemain latihan tuh saya naik motor. Sebagaimana wartawan meliput mitra gitu kan. Gitu kan. Tapi kan itu bukan sebagai dia teman-teman ini pemain-pemain ini melihat saya sebagai wartawan Jawa Pos gitu kan. Brandingnya ono, tapi sepeda gak didelok. Sing penting kan kepemimpinan leadershipnya. Dan menurut mereka oke, saya bisa mengurus tanpa ada gejolak, tanpa ada tanpa ada kejanggalan. Dan itu saya berusaha di situ. Bahkan saya menyiapkan bagaimana pemasak ini bisa melayani pemain, tukang masak termasuk masernya. Saya ambil dari Persibaya waktu masernya supaya nggak berubah gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Jangan sampai ada perubahan ketika manajemen ini dikelola Jawa Pos. Ini yang PR yang luar biasa dan saya harus memantaskan diri. Sampai ketika bonus-bonus pemain pun saya tidak mengubahnya. Sistem yang dipakai Benas kita pakai. Berarti sama persis dengan yang ada di Niak Mitra ya? Iya, cuma bedanya kan manajer coachnya kan. Oh iya. Inflasi kan gede bayarannya. Awas dia tetap gak bayaran wartawan. Iki lho sing garane istilah miskin di dunia itu. Nah, itu Uang saku ya gak ono gitu. waktu bonusan itu yang saya pernah dengar dari Cakmu ceritanya, Po. Nunggu dulu hasil penjualan Jawa Pos, uang receh-receh itu kan. Maksudnya bukan receh 100-200 rupiah ya, uang 1.000 Ya. 5.000 itu dikumpulkan di bawah kresek, baru itu dihitung dikasihkan pemain untuk uang gaji dan Kalau gaji memang kita ambilkan dari penjualan koran ya. Penjualan koran kalau itu kita gaji. Kemudian ya supaya Pak Dahlan ada show of force lah. Kadang gaji pemain ini diambilkan dari uang-uang hasil penjualan koran itu. Kalau bonus pemain kita pakai Andreas, itu keuangan di Jawa Pos kita pakai untuk mengurusi keuangan di stadion. Jadi dia panitia pertandingan waktu itu. Disiplin banget kita waktu itu kalau kita bertanding. Jadi manajemennya ya dulu ada Pak Purbiantoro, kita ada Mas Andreas. Jadi apa yang dilakukan manajemen Niak Mitra ke Mitra Surabaya itu boleh dikatakan semi pro, tapi Jawa Pos bisa waktu itu. Bisa, dan saya bisa incas karena saya merekrut pentolan-pentolan Jawa Pos, bos Jawa Pos, yaitu Mbak Nani Wijaya sebagai ketua harian. Kenapa Mbak Nani Wijaya? Karena gampang ngetokno duit. Tanda tangani sakti. Nek telat coro ade kan. Iso gak ngosek pemain. Jadi tidak ada pemain terlambat gajian di Mitra Surabaya dengan Jawa Pos. Yang kedua, ketua umum saya ambil Mas Jainal Mutakin. Beliau kan ini ya anunya Pak Dahlan lah, dekat sekali tangan kanannya Pak Dahlan. Tangan kanan kiri lah. Kemudian yang namanya Mas Jainal ini sangat membumi di sepak bola, paham tentang politik sepak bola. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Secara untuk sepak bola Pak Jainal pengetahuannya luar biasa. Untuk manajemen Mbak Nani, improvisasi dan inovasi Pak Dahlan ada di situ. Sehingga ketika saya jadi manajer, syarat satunya satu. Selain itu tadi gak boleh nerima bonus, tidak boleh ada gaji tambahan di klub ini, tetap gaji Jawa Pos. Satu tidak boleh komentar di koran. Waduh. Tapi ditulis sih. Cuma ya itu tadi teman-teman wartawan ini
ngadoi saya, menjauhi saya. Kenapa? Kenapa? Karena jumpa pers. Tambah miskin di mata wartawan. Seorang nih mitra mau main nggak seperti niat mitra kan ada jumpa pers gitu. Nggak ada, tak tulis dewi. Ada satu wartawan senior Surabaya Post waktu itu menulis tentang diri saya, tentang mitra. Kemudian Pak Dallas protes. Muis, kamu banyak ngomong di Surabaya Post katanya gitu. Padahal saya nggak pernah komentar. Itu baiknya teman kita gitu kan. Pas saya nggak pernah komentar bos. Tapi karena ada hubungan baik dan ikatan hati. Yes, ditulis jamu ngene yo. Menang. Ngono kan. Padahal gak iso menang gitu. Lawan PKT kalah malah. Nah, itu sejarah lawan PKT. Jamu waktu awal jadi manajer kan mengumpulkan pemain banyak pemain. Untuk meyakinkan pemain mau bergabung dengan Mitra Surabaya karena apapun ini kan klub baru kan. Iya, Terus Camu ini kan wartawan nih. Gak kuat bayar ini. Meyakinkan pemain itu ya mana? Ya memang banyak kiat-kiat yang saya lakukan untuk pendekatan terhadap pemain ya. Yang terutama adalah balas budi. bahasa transfernya itu balas budi. Kon biar sering ditulis jawab bos dan saya yang nuliskan. Ayolah. Jadi saya brainstorming gitu, saya cuci otak mereka, sudah mereka bergabung dengan kita itu dengan bahasa hati. Tidak lagi ndelok dompet, ndelok piro Cak, gak mau ngomong gitu. Oke Cak, oke saya gabung gitu kan. Tapi yang jelas gini, kontrakmu nggak akan jauh lah dengan, cuma ya tidak bisa melangit, tidak bisa melebihi yang ini. Tapi kalau Anda baik ya kita bayar baik gitu kan, dengan kualitas yang ini. Akhirnya mereka percaya diri karena bukan melihat Abdul Muiz, bukan melihat saya sebagai manajer, tapi melihat trust Jawa Pos pasti kuat lah. Nah, apa kuat gitu kan juga kita nggak tahu, saya nggak perlu ngomong kan. Nah kita kan cuma nggak tahu padahal nawaitunya apa, sehingga wis diambil ya kita kelola aja lah. Toh juga tidak take over gitu kan. Akhirnya mereka mau dengan nama besar Jawa Pos waktu itu. Itu kan kayak menarik Freddy dari Petro, menarik Mustaqim dan dapat Hendry Susilo dari Asabab ke itu, mengembalikan Samsul Arifin kan. Jadi itu 4 pemain yang notabene berqualified ya, kualitasnya luar biasa di timnas. Itu memang gampang-gampang mudah. Saya mengambil Samsul Arifin itu di rumahnya. Samsul bilang, barusan Dokter Rajak, Asabab dan Khalid Goroma baru pulang ya. Dan saya oke ikut Asabab. Lu kalah dhisik aku Jamim. Ya apa sok naklukno Samsul iki. Tak kudang Samsul. Sul kon mulai ngoyo, mulai aku sing nulis. Loro untu, loro apa aku sing nulis. Ayolah. Ketika Jawa Pos membutuhkan Anda, jangan coba. Terus ya apa aku gak enak ambek Asabab. Wong iki Asabab iki. Aku sing ngomong. Ngono kan. Dan saya sama Khalid sama Abdul Razak Bawazir itu kan juga kawan. Ya. Mereka pernah di Persibaya, pernah di Persibaya kan, di Persibaya amatir. Kita berkawan, tak datangi. Ya wis, nek Jawa Pos mau ambil itu ambil aja lah gitu kan. Tapi yang waktu ambil Freddy Muli itu puncak-puncaknya kemarahan dia. Puncak kemarahannya Asabab. Asabab. Dan Pak Dahlan pokoknya Anda bisa memulangkan pemain mitra. Freddy Muli terutama. Itu bagus untuk belakang. Cuma jangan ada Abdullah Jamado ya. Jamado tok, kalau nggak ada belakang lagi Jamrawi nggak ada, ini nggak ada. Ya udah yang bisa Freddy Muli. Tak datengin Freddy Muli sana. Juga sudah ada Asabab di situ. Mau pulang gitu kan. Marah Asabab itu. Muiz gila kamu, Samsul kamu ambil. Freddy mau ambil juga. Terserah Freddy bilang gitu. Fred gimana Fred ya gue? Ya gimana ya Dokter Rajak, Freddy tertarik ke saya gitu. Karena sahabat gitu kan. Freddy ini kan sama saya mulai dari Perkesa. Iya, Perkesa. Dengan orang sahabat nggak ada histori gitu kan. Jadi ngambil Freddy itu karena histori Mas. Histori dengan Jawa Pos, histori dengan pribadi saya. Maka kita ambil Freddy, diginikan sama siapa ini? Si Dokter Rajak itu. Wah nito apa pencak wis. Tapi di sama Khalid dipisah. Gak usah ini. Ya udah kita nggak usah berantem lah. Toh Freddy pilihannya ke Mitra Surabaya. Iya, toh nanti Anda akan diuntungkan. Masih ada Mustaqim, ada Hendry Susilo. Tapi kini ngelirik Pak ketika pertandingan pertama. Putaran pertama ya. Putaran pertama. Asabab tuan rumah. Full untuk duit Asabab penuh. Stadion Gelora 10 November penuh.
dan keuntungan nasabah luar biasa waktu itu. Lah, kena Putaran kedua. Mungkin waktu itu kita kalah atau gimana, drop lah awak dhewe kan. Ya apa carane naikkan tiket supaya tetap penonton ini wis mblenger ndelok Mitra main elek misalnya gitu, apik asbab ya. Mustaqim tak tuku, Pak. Kita beli Mustaqim. Tapi katanya bangmu dipakainya Hendri Susilo. Wah, ini repot ini. Minta berapa bangmu waktu itu? Manajemen minta 50 juta dan itu termahal di Indonesia Mustaqim. Era itu ya? Era itu. Mustaqim termahal. Terus saya bilang Pak Dahlan minta 50 juta. Menurut Anda gimana? Ya diambil aja, Bos. Apalagi satu paket. Paket siapa? Hendri Susilo gimana? Loh itu hebat itu, Bos. Terlepas ini bangun mau buang Hendri. Beli gimana? Ya sabar. Wis gak apa-apa tak jopo. Tuku siji entuk loro kan padha entuk akeh. Nah, akhirnya Pak Dahlan ngumpulin duit itu. Duit penjualan koran. Diadai kardus. Dikekno bangmu itu. Kok ngitung dhewe. Nganter kardus iki. Dihitung. Iki apa-apaan sak kesele bangmu itu 50 juta ini. Itu sejarah, Bang. Ya itu yang miskin itu jawab apa sapa Pak Dewi sakjane. Ajakmu, ini kan ini kan pengalaman awal jadi manajer. Yang dilakukan Cakmu istilahnya apa ya? Untuk mengelola tim ini kan. Ini Cakmu pasti harus belajar banyak dari selain tadi ke Pak Pangat, ke teman-teman di Jawa sendiri, tapi mengurus tim ini kan juga nggak mudah. Apa yang dilakukan Cakmu awal-awal ini, belajar dari mana? Jadi sebelum saya ini jadi wartawan kadang melampaui batas. Misalnya sama Ketua Umum Persibaya Pak Garjito ya, Pak Garjito Utomo. Pak Sugarjito. Pak Sugarjito itu akrab dengan saya. Dia punya stadion juga di rumahnya. Punya lapangan di Sukodono. Dekat rumah saya. Akrab sama owner, akrab sama pengurus top leadernya sepak bola, termasuk Pak Mislan yang akhirnya punya Deltras ini kan ya. Iya. Kemudian ada lagi terutama di Darussalam. Bang Andi itu banyak saya belajar dari beliau. Perkesa 78 waktu di Sidoarjo di kandang ini Iswadi Idris. Ya. Karena Iswadi Idris itu juga penulisnya Jawa Pos. Ketika Piala Dunia di Meksiko, kita semakin akrab. Kemudian di situ ada Riono Asnan, ada Joko Malis, bintang-bintang yang menjadi manajer, yang menjadi pelatih. Itu kita ajak diskusi. Rusdi Bahal, Wan Subodro itu selalu diskusi. Saya tidak pernah menjadi wartawan, tidak ingin menjadi wartawan sekedar mengorek berita pulang bikin berita, enggak. Saya mengakapi mereka. Akrab dengan pemain, akrab dengan pengurus, akrab dengan official maupun manajer. Karena di situ gudang ilmu. Ternyata benar, tiba-tiba saya jadi manajer sepak bola gitu kan. Dan Mitra Surabaya nggak perlu menyekolahkan saya gitu kan. Dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di jalanan ini saya kombinasikan. Kalau orang-orang motivasi itu ATM gitu, amati, tiru dan modification kan. Modification ini memang tidak lepas dari kekayaan Pak Dahlan ketika belajar ilmu sepak bola di Inggris misalnya. Di mix gitu. Muis kamu harus jalankan ini kita lakukan. Jadi selama saya jadi manajer Mitra itu saya tidak pernah berpikir lagi tentang kewartawanan. Full saya di sepak bola. Sepak bola ya. Full di sepak bola dan konsentrasi itu lumayan. Mitra tidak melorot di musim pertama dan bahkan satu musim mid kompetisi itu kita tetap di papan atas. Tidak melorot. Mestinya di papan bawah kita karena baru kan. Iya. Tapi karena pemain-pemain kita itu kan sehati dan 70% lah yang nostalgia niat Mitra itu kita bawa ke sini. Ada Samsul Arifin, ada Mustaqim, ada Hanafing masih ada lagi Freddy Muli, Untung Santoso, kiper bahkan saya ngambil Putu Yasa. Saya perjanjian sama Putu Yasa dan pihak Bea Cukai waktu itu ya. Putu, kamu tak ambil sebagai kiper utama tapi cadangan gitu kan. Putu jarang main karena kerja kan di sini, nggak bisa main. Tapi kalau lawan Pelita Jaya, saya pasang Putu Yasa. Kalau udah pasang Putu Yasa, Rulinere, Bambang Nurdiansyah nggak berani sama Putu. Sudah. Orang-orang Galatama itu. Keder duluan. Keder, iki bangkeroke persidikatan kan. Dan Putu waktu itu saya juluki kiper terbang. Saat terbang tuh dia main, kalau di home dia nggak main. Untuk Itu juga menarik di eranya Cakmu Mitra itu Freddy Muli, seorang bek tengah yang sangat tangguh,
ini tiba-tiba duet dengan Samsul Arifin kan. Striker si kepala emas kan. Karena headingnya maut itu. Striker yang haus gol. Tapi di eranya di Mitra itu kan mereka duet tapi bukan duet di depan, tapi duet di belakang. Apa itu Cakmu yang dilakukan waktu itu? Kenapa melakukan itu? Saya pernah diskusi sama Om Basri ya, tapi belum. Om Benas itu sulit untuk diajak ngomong, tapi beliau hanya sekali bisa ketemu saya ketika saya konfirmasi tentang sepak bola suap ya. Tapi Om Benas itu eksperimennya luar biasa. Ketika saya diskusi sama Om Basri, seandainya duet Jamrawi dan Freddy Mully ini pincang, siapa yang kamu tarik ke situ? Om Benas pernah mencoba duet Samsul Arifin sama Freddy Mully karena waktu sama latihan. tingginya, waktu latihan, gitu. Itu tak sangat kantongi sebagai wartawan ini. Yeah. Ternyata kejadian ketika saya jadi manajer, posisi pemain belakang kita kurang, tak pasanglah duet Freddy Mully sama Samsul Arifin, gitu kan. Kemudian saya bilang Freddy, kelemahannya Samsul itu kalau ada bola naik itu dia ikut naik. Berarti kalau luput, wah repot ini Fred. Iya. Kamu stoppernya kamu tetap damping Samsul. Dan kejadian waktu itu lawan Arseto Solo. Saya pasang di Arseto Solo, mungkin itu yang pertama dan yang terakhir, saya nggak tahu. Setelah itu saya tidak jadi manajer, saya praktekkan itu. Duet Freddy Mully dan Samsul Arifin. Tak tulis dewe. Tak tulis dewe, tak eksperimen dewe, tak tulis dewe. Kejadian waktu itu di Solo, Arseto Solo, Hanafing kena. Teng! Striker kita habis. Disikat Bahrun Halik. Bahrun Halik waktu itu pemain kita, nggak tahu dia dendam atau apa. Masuk dadanya sini, langsung masuk rumah sakit, tak anter. Siapa? Hanafing, tak anter. Saya pesan Samsul, kita bertahan. Jangan naik. Anda tetap sama Freddy Mully. Freddy main kipas, Anda body charge. Samsul kan tutup-tutupannya kan enak. Iya. Ya, nutup Samsul enak. Ternyata sukses. Saya pulang dari rumah sakit, tarung ini supporter ini. Nggak tahu kenapa tarung antara supporter The Public sama Pasopati. Sawat-sawatan, Pak. Pemain kita nggak bisa keluar sampai dari stadion. Tapi intinya pertanyaan Mas Fim tadi bahwa duet Samsul dengan Freddy Mully berhasil di Arseto Solo itu. Kita tidak kalah. Itu aja. Dan kita tidak nyetak karena Hanafing dipateni sama Bahrun Halik. Luar biasa Arseto. Bunuh Hanafing. Goal getter kita selesai sudah. Waktu itu Mustaqim belum masuk. Mustaqim belum masuk. Ini ngomong-ngomong soal Hanafing, soal waktu Cakmu jadi manajer ini ternyata juga banyak belajar manajemen dari Hanafing ini. Belajar dari pemain. Hanafing ini ditunjuk oleh Om Henas dan Om Basri itu untuk belajar tentang manajemen tim. Dari sekian pemain, Hanafing itu ngedu tekun untuk administrasi. Dan saya banyak belajar dari Hanafing tentang bagaimana mengelola sebuah tim secara administratif, secara pembukuan dan pembagian bonus. Hanafing nih, kapten yang menurut saya sih dulu pernah sama Doni Lapur, Ratu Parisa, sama Yesi Mustamo. Ya akrab, tapi saya lebih akrab sama Hanafing karena kalau sholat di kamarnya Hanafing kalau ketika jadi wartawan. Dan diskusi sama Hanafing itu gatuk, gayung bersambut. Bahkan kita udah kayak saudara, saya ke rumah Hanafing ke rumah saya. Nah, dari diskusi ini Hanafing kayaknya pas untuk menjadi asisten manajer waktu itu. Kapten yang asisten manajer. Termasuk ngatur ini pemain harus gini Cak, ini harus gajinya naik gitu. Ini harus ini bonusnya sekian. Itu Hanafing. Saya percaya dengan data-data Hanafing dan dia fairness. Kemudian tentang rumah tangga, Hanafing kuat banget juga. Nanti menunya ini Cak, menunya ini. Dan saya tidak ingin mengubah kebutuhan kebutuhan klinis maupun kebutuhan makanan gizinya mengalami perubahan ketika Jawa Pos ambil alih. Dan itu tidak mengalami gejolak dan tidak mengalami perbedaan yang mendasar, termasuk rumah. Bahkan pemain Mitra Surabaya itu dibelikan rumah sama Pak Dalan di Kebraun itu ya. Iya. Ada beberapa pemain Eko Prayogo memiliki rumah itu istimewa. Ini rekan duet saya di lini tengahnya Askring. Almarhum Eko Prayogo. Itu stopper dan pemain belakangnya Perkasa top itu. Jadi manajer ini kan mengelola sebuah tim, mengelola
emosi pemain, mengontrolnya. Waktu jadi wartawan kan ya mungkin hanya sekedar nulis ya, ngobrolan enak. Tapi kadang di titik-titik tertentu pemain juga kan jaga jarak kan, nggak mau, jangan-jangan nanti saya ditulis lah. Ketika menjadi jadi manajer kan harus ya iso menyatukan semuanya, mengelola mereka. Apa yang dilakukan Cak Amu? Ya memang utamanya kalau mengelola sebuah tim itu, kalau pembukuan administrasi kan ketok di mata, kelihatan di mata. Kalau yang tidak bisa kelihatan di mata itu kan sikap pemain, attitude pemain, psikologi pemain. Dan kebetulan saya selama jadi wartawan itu saya tidak pernah merasa diri sebagai wartawan mari wawancara mulai. Saya selalu mengakrabi mereka dengan extra time. Dengan waktu-waktu luang saya selalu main-main ke mes. Misalnya malam minggu gitu. Kadang saya ikut nonton film sama pemain-pemain Niak Mitra itu di Mitra di Theater mes itu. Ya Mitra Theater. Oh, di Dia Mitra punya Theater. gedung theater, punya Om Wenas itu. Dikelola Om Wenas yang di sekarang Dewan itu loh. Oh iya iya Dewan gedung itu. Dewan. Sebelahnya Ya, gedung Dewan. KS itu ya. ya. Itu dulu di situ mereka nonton. Saya ikut nonton. Dan kebetulan saya ini kan peliput 2 klub besar di Surabaya, Persibaya dan Niak Mitra. Dan 2 tim ini saya akrab dengan keluarganya, dengan pemain. Jadi dengan sendirinya bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman yang saya peroleh selama menjadi wartawan itu, kebetulan saya menjadi manajer. Nah, ini background saya akan saya pakai untuk mengelola sebuah psikologi pemain. Kalau mengelola klub saya kira tim itu bisa, tapi manajer juga harus memahami tentang karakter pemain. Karakter pemain itu tidak bisa kita lihat 1-2 hari. Ya, ya. Manajer yang baru masuk, wah sulit itu. Dan harus overtime dia, mendekati dia. Tapi saya kan nggak perlu waktu itu. Karena ada sudah waktu ada panjang sebelumnya ya, ketika jadi wartawan itu. Dan saya sudah tahu bagaimana ini pemain ini tidak berattitude, pemain ini baik, mudah tersinggung, pemain ini secara psikologis gampang ini frustasian, pemain ini suka main dukun. Misalnya kita tahu itu kenapa dia down ketika mau bertanding, nervous, ada. Dan itu harus kita bangkitkan. Bangkitkannya jangan di depan umum ketika tos gitu, enggak. Personal approach dulu. Personal approach yang saya lakukan, dan itu overtime. Saya betul-betul ketika jadi manajer itu full saya mengelola klub ini, karena tugas saya tidak lagi menulis, tidak lagi urusan jawab pos, tapi urusan nama besar Jawa Pos yang ada di Mitra Surabaya itu. Dan saya fokus. Saya habiskan waktu saya untuk dekat sama pemain. Bahkan ketika pemain membutuhkan makanan-makanan, saya bilang sama Nafing, makanannya gimana kebutuhan pemain Ving? Ini nih Cak, kita sesuaikan, dan kita tidak mengurangi, bahkan dia tidak terlalu berlebihan, tapi menyesuaikan lah. Nah, kemudian dengan official ini kan cuma Yudi Suryata. Yudi Suryata itu enak, orangnya cerewet, tapi cerewetnya itu input buat kita untuk kita olah supaya tim ini, anak-anak ini tidak ini. Ada juga pemain yang nakal, misalnya pulang malam, naik pagar gitu kan, ada laporan dari penjaga rumah, ya kita besoknya kita dudukkan, langsung kita selesaikan. Kenapa kamu pulang malam, kenapa ini? Selesaikan berdua aja. Berdua, jangan sampai di depan forum, di depan umum. Dia ada misalnya gaya Amerika, gaya Jepang kan beda. Orang Jepang kan bla 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 gitu kan, marah. Orang Amerika face to face. Saya kira itu pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dari selama jadi wartawan, sehingga tidak ada perpecahan di antara kita. Tidak ada perpecahan di antara kita. Teamwork itu dibangun dari dalam, bukan ketika ada di lapangan, dari dalam. Itu pun kita masih kecolongan dalam arti gini Mas Win. Ketika kita lawan PKT katakan ya, kalah kita, main bagus tapi kalah. Tapi menurut kacamata orang-orang kita bukan kalah di permainan, kalah di aturan itu tadi. Di situ ada pengadil kan, ada wasit ini nah. Lah di sini saya memahami dari moto Mitra Surabaya, Mitra Surabaya Fair and Clean Football Club. Fair dalam arti semuanya, clean. Kita tidak boleh ada di antara kita. Fair di pertandingan. Jadi ketika ada pesan-pesan sponsor dari pihak pengadil misalnya, Cak ini gimana? Enggak, aku mau fair. Menang kalah yo kalah. Akhirnya kalah mbek PKT nang kandang. Diprotes Pak, dintekno wah. Nah,
Kemudian di sini yang jenengan, kita manajer bukan sekedar ngomong pemain, bukan ngomong official, bukan ngomong orang-orang non teknis, tapi juga ngomong supporter. Menarik ini benar. Iya, ngomong supporter ini kebetulan Pak Dahlan kan ya membentuk supporter itu dalam bentuk paguyuban Mitra Surabaya. Ya, paguyuban masyarakat Mitra itu ya, PMM Surabaya. itu. Iya, PMM itu, dan diketuai Insinyur Zulkarnain itu kan. Orangnya intelek lah pasti, nggak akan gontoan, nggak akan gegeran. Kita diskusikan ketika dia nyerang kita ngetutno sampai mes di Sidosermo itu, saya minta mana ketua PMM Zulkarnain, Anda mewakili yang kalian pulang. Saya mewakili Pak, saya ingin dengar. Oke, silakan, maunya apa, mau kita gini-gini. Oke, kita bikin sarasian di mana, di gedung wanita. Ayo monggo, besok atau kapan bikin sarasian, aku akan datang dengan orang tuntutanmu. Waktu itu yang dituntut Subodro untuk mundur dari pertandingan itu, dari Mitra. Ya itu, ketika Bodem harus mundur, jangan ngomong Dem, karena C1-mu nanti hilang. Yudi ini belum C1. Ya. Mas Yudi harus ikut ujian-ujian lagi, kursus kan. Akhirnya ya namanya kita internal kan, ownernya itu kan the public itu kan owner, ya, ikut memiliki. Mitra itu dijuluki the public ya, miliknya publik, dengan miliknya publik. PMM itu jumlahnya kalau nggak salah hampir 5.000-an. Hampir 5.000-an. Dan saya waktu itu beli privilege card yang emas itu 5, jadi 5 juta. Satu privilege card waktu yang emas itu 5 juta. Ada gold, ada silver, ada perunggu. Jadi ada 3 kategori ya. Kemudian psikologi supporter ini kalau diorangkan, Pak, selesai sebenarnya. Diajak komunikasi, ya komunikasi. Kenapa? Kita ini kan wartawan, ahli komunikasi kan, mediator, jadi mediasi. Makanya ketika saya menjadi manajer, saya merasa posisi saya, ilmu saya sebagai wartawan itu nyambung gitu loh, connecting gitu kan. Ada korelasinya antara wartawan dan manajer bola gitu. Jadi kita menjadi mediasi antara semuanya komponen, karena sepak bola ini tidak lepas dari itu. Makanya Persibaya saat ini kalau tidak melibatkan supporter sebagai owner ikut memiliki, ya kan gontok-gontokan terus antara manajemen klub dengan manajemen, nggak ada manajemen dia. Wes kelompok supporter yang kayak ono lah saham berapa persen, 0, sekian lah. Apa ada saya nggak tahu lah ya. Itu dulu yang dilakukan Mitra Surabaya ya, bahwa Mitra ini tidak sekedar mengelola tim tapi juga mendekatkan supporternya sebagai memiliki ya. Iya. Dengan itu tadi ya, bahwa keanggotaan itu ya. Iya. Ini menarik, ini sebenarnya jauh mundur dari era sekarang. Iya. Mitra sudah melakukan. Mitra. Tahun biru Mitra. Tahun 90. Berarti mundur gak karu-karuan. Itu Mitra melakukan itu ya, menggalang dana dari supporter lewat paguyuban masyarakat Mitra, bahwa mereka memiliki kepemilikan Mitra itu ya, 5.000. Jadi Pak Dahlan waktu itu memang inspirasinya dari luar negeri, dari Inggris itu tadi, lahirnya The Public itu, kemudian kita go public ya, kita jual. Bukan kita jual ya, siapa yang mau membantu Mitra Surabaya dengan nilai bantuannya segitu, 1.500.000, 300 mungkin ya. Kemudian mereka dengan sendirinya ketika ikut memiliki, ya kan, kepedulian dia kan tinggi, super tinggi. Tapi bonek ini supporter yang lain di Indonesia, ya kan, entah The Jack, entah Bopoto, itu kan super juga, rasa mencintai. Tapi memilikinya kan belum tentu, belum tentu ya, aku bilang belum tentu. Praktikumnya, kalau klubnya salah, dibantai habis. Kalau rasa memiliki kan nggak mungkin, ini wekku dewe lapu sampai gitu. Secara psikologis kita menang sebenarnya kalau melibatkan supporter itu masuk dalam manajemen gitu loh, masuk dalam manajemen kepemilikan. Nah, kembali ke Mitra, Cakmu di Mitra itu jadi manajer berapa tahun, Cakmu? Saya 1 musim kompetisi dan alhamdulillah waktu itu tidak sampai degradasi, bahkan kita di posisi papan tengah. Saya bersyukur tidak jauh-jauh amat lah, tapi kalau mau juara seperti Niak Mitra dulu abot. Karena memulai dari awal semuanya. Om Benas itu gila, memang gila betul dengan bola, modalnya gede,
dan dia harus beli bintang-bintang itu dengan sendiri, pendapatan besar dari jumlah penonton, bonus juga besar pemain, jadi korelatif lah. Itu korelasi banget. Kemudian yang penting ketika saya menjadi manajer itu, saya membuat sejarah ketika tampil di Piala Tugu Muda. Mitra Surabaya juara waktu, mengalahkan Rat Praja dari Thailand. 2-1 skornya. Oleh bonus gak sampean waktu itu? Pancet dayung, pegawai tetap Jawa Pos. Jadi saya kebetulan waktu itu ya memang dalam tanda kutip diharamkan oleh Pak Dahlan untuk menerima hak-hak saya ketika mengelola sepak bola. Itu haknya pemain. Karena apa? Menurut beliau keringatnya pemain ojo dipangan lah. Tapi ketika juara di Piala Tugu Muda itu, Hanafing dan Mas Yudi memasukkan saya untuk mendapatkan bonus. Kemenangan. Diprotes, Pak. Laporan itu kan naik ke Pak Dahlan dan Bu Nani. Iya. Ke Bu Nani lah, Bu Nani lapor ke Pak Dahlan. Pak Dahlan ngamuk, saya dipanggil. "Wis, Anda dapat bonus ya?" "Iya, Bos." Wah, langsung ngamuk, Pak. Ngamuk entek wis. Ya tak terima, Pak. Ya terima ngamuk tak terima, aku nerima duit. Tapi saya nggak bisa beralasan kan. Alasannya Mas Fimi nang omah bal-balan. Jadi uang yang saya terima itu saya kembalikan lagi ke pemain ketika pertandingan berikutnya. Dalam bentuk ketika manajer memberi bonus pribadi. Misalnya Dalbo gak kegulan misal kiper saya, tak belikan sepatu. Langsung, "Bo, apa mintamu beli?" Duit kok bonus iki mau. Dan saya tidak mangan, Pak. Tetap itu jiwa jurnalis lah. Nggak tegoan, nggak sampai hati nurani kan yang bicara. Iya. Dan itu Pak Dahlan nggak tahu. Mudah-mudahan tahu dari omah bal-balan. Menarik. Iya. Cakmu, dari semua perjalanan bersama Mitra Surabaya pasti ada hal-hal yang sangat berkesan buat kehidupan Cakmu berikutnya. Apa hal yang berkesan dan pelajaran penting buat hidup lah dari Mitra Surabaya itu? Setelah saya tidak lagi menjadi manajer Mitra Surabaya, yaitu digantikan Pak Ali Makam, saya dipindah Pak Dahlan. Prestasi saya di sepak bola waktu itu diberi hadiah Pak Dahlan untuk menjadi wartawan di Kuala Lumpur. Iya. Yang menarik ketika saya menjadi manajer Mitra Surabaya, anak saya yang pertama itu lahir, Amrisal Ananda Palevi itu, yang sekarang jadi wartawan dan juga sebagai surveyor. Dia lahir pada saat kita main lawan Arsitu. Susahnya bukan main. Istri saya masuk rumah sakit karena mau melahirkan. Hanafing masuk rumah sakit karena disikat sama Bahrun Halik. Stres saya. Begitu Hanafing saya tinggal, "Ving, ini istri saya mau melahirkan nih, Ving. Saya harus pulang Surabaya, istri saya mau melahirkan. Naik apa saya? Tahu nggak? Naik apa? Boxnya Jawa Pos habis nganter koran." Aduh. Iya. Supirnya Hasan. Hasan itu udah gaspol rempol pokoknya. Ngirim koran itu ke Solo. Khusus wilayah Jawa Tengah itu, "San, aku harus pulang ini, San." "Lupa, saya ngantuk, Pak." "Mati kon." "Wes tak kopi, tak sorry kopi pokoknya gak motoy. Tak ombeni kopi." Wah, pawancal sampai Hasan, temen gaspol rempol. Sampai Surabaya, di situ ada wartawan Wing Wirianto. Wing Wirianto itu wartawan pernah Jawa Pos yang pernah di Italia. Di Italia bareng timnas Primavera itu. Yang pernah bawa Karimbu ke Jawa Pos. Iya. Almarhum. Dia jaga calon anak saya itu, setia dia wartawan setia sama saya. Kemudian lahirlah anak saya dan tidak saya juluki bola ya. Kebetulan saya suka nama-nama yang agak legendaris lah. Tapi nggak ada nama pemain bola, nggak ada. Dan itulah anak manajer Mitra Surabaya. Itu yang kesan yang paling mendalam. Ketika dia lahir, saya punya anak pertama laki-laki, dan rumah saya di Tropodo itu tak buatkan miniatur bola waktu itu. Tak gambari bola. Iku tok kepuasannya, Pak. Mari ngono saya tugas ke Malaysia dan saya anggap tutup buku khatam tentang sepak bola. Ini menarik sekali. Ya mari dawartan wis manajer. Wis khatam wis. Iya ta Mas. Dikejar apa mana? Wayahe langsung ketua umum PSSI. Wis ini. Tapi kalau partai sing dukung. Ini kawan-kawan obrolan yang sangat menarik bareng manajer termiskin di dunia, mantan manajer Mitra Surabaya, Cak Abdul Muiz, saya manggilnya Cak Amu. Semoga dari obrolan ini kita bisa belajar banyak hal tentang pengelolaan sepak bola, terutama buat teman-teman yang
yang ada di Yang dari wartawan jadi iya, manajer. jadi Ya? wartawan jadi manajer. Nyindir Banyak. lagi, nyindir. Nggak hanya itu ya, banyak. Pak Agil juga kan. Oh, iya, iya. Juga buat teman-teman supporter tadi kan ada yang narik dari pelajarannya Mitra Surabaya ketika membangun paguyuban masyarakat Mitra. Itu dulu teman-teman obrolan kali ini. Tetap nikmati obrolan-obrolan berikutnya di Oma Bal-Balan. Selamat sore. Selamat sore Cakmu. Terima kasih. Istimewa. Seri A. Istimewa Seri A teman-teman.